Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran Excel untuk pemula dalam materi pembuatan tabel dari yang termudah sampai yang tersulit. Di sini saya akan membagikan macam-macam bentuk tabel di Excel dari yang termudah sampai yang tersulit, di mana pemula kebanyakan masih kurang mahir dalam pembuatan itu. Untuk pembuatan tabel, baik berupa form ataupun mau diisi langsung nantinya, yang pertama jelas kita menuliskan judulnya, contohnya seperti ini, sudah saya tulis. Nah, kemudian untuk isinya diisi misalnya nomor. Inilah tabel yang termudah. Jelas kita membuat kotaknya terlebih dahulu, berarti tidak perlu dihitung berapa barisnya, soalnya nanti bisa disisipkan. Nah, pertama langsung saja pilih all border seperti ini. Lebar sempitnya bisa disesuaikan secara manual seperti ini. Untuk membuat judul rata tengah, kita sorot saja dari awal sampai akhir. Pada alignment, ini alignment, ya, alignment kita pilih center across selection. Center across selection. Nah, berarti dia rata tengah untuk sel yang diseleksi. Agar lebih bagus, dipertebal dan fontnya diperbesar. Nah, seperti ini daftar donatur misalnya. Jangan daftar donatur tapi daftar hadir. Untuk membuat judul tabel rata tengah, kita sorot dengan mengklik kiri, kemudian geser ke kanan, kita pilih center. Ini agar lebih bagus kita pilih bold. Nah, penomoran untuk lebih praktis kita tekan angka 1, 2. Nah, kemudian pada angka 1 dan 2 disorot seperti ini. Pada ujung kanan bawah kita arahkan kursor sampai membentuk tanda plus, kemudian tekan mouse, tarik ke bawah. Maka dia nomor akan berurut secara otomatis. Agar rata tengah kita sorot, bisa pakai shift kemudian di akhir nomor, tekan klik, kemudian pilih center. Untuk nomor berselang-seling baris, di sini kita tekan tanda angka 1. Di samping dengan cara yang tadi seperti ini, nah, seperti ini. Untuk pembuat penomoran berurut secara otomatis, di sini juga bisa menambahkan angka atasnya tambah 1. Kita tekan sama dengan, kemudian panah atas untuk menuju atasnya tambah 1. Berarti atasnya tambah 1 otomatis muncul 2. Begitu juga kalau di copy ke bawah, berarti atasnya tambah 1, berarti muncul 3. Atasnya tambah 1 muncul 4 dan seterusnya. Berarti kalau kita copy ini ke bawah, maka dia akan berurut juga. Saya copy ke bawah, dia berurut juga seperti ini. Nah, untuk membuat angka berselang-seling baris secara cepat, nah, yang pertama bisa disorot semua, bisa sebagian saja. Kita bikin rata kiri, nah, kemudian yang bawah rata tengah bawahnya. Rata kiri, rata tengah. Nah, seperti itu dan seterusnya. Untuk mempercepat, ini kita bisa sorot terlebih dahulu untuk mengcopy berselang-seling baris. Cara mengcopy berselang-seling baris, sorot 2 baris yang akan di-copy. Kemudian tekan Ctrl C atau copy di sini sehingga muncul titik-titik berjalan. Nah, kemudian harus kita ingat, kita mulai dari genap ke ganjil, 2 dan 3 itu genap ganjil. Berarti di sini paling akhir juga ganjil. Berarti dari titik angka 4 ini kita turun ke bawah sampai ganjil 21. Berarti dari ganjil jatuhnya ke ganjil lagi 21. Nah, kemudian tekan paste dengan menekan Ctrl V. Maka di sini otomatis mengcopy berselang-seling baris seperti ini.
Ini bisa diisi terlebih dahulu seperti tadi, juga bisa dalam keadaan kosong seperti ini. Saya sorot seperti ini. Saya mulai dari 2 karena 2 sudah berupa rumus di sini, yaitu B5 tambah 1. Seandainya saya mulai dari 1, maka di sini bukan rumus, maka nanti yang akan muncul angka 1. Nah, saya ulangi, berarti disorot 2 baris seperti ini, tekan copy sampai muncul tanda titik-titik berjalan, kemudian kita sorot. Di sini kita kelipatan 2, kita juga harus 2 seperti ini. Nah, kita secara acak saja ke 21. Nah, seandainya ke 20, berarti ini saya contoh gagal, ini saya paste di sini dengan menekan Ctrl V, dia gagal karena kurang 1, harusnya sampai 21. Berarti seandainya Anda gagal mengcopy, berarti kurang 1 ataupun bisa juga kelebihan 1. Yang jelas kalau seandainya gagal, kurangi aja 1 atau tambah saja 1. Saya tekan saya tekan copy di sini, tekan Ctrl C, kemudian dari angka 4 sampai 21, tekan V. Ya. Berarti kalau pas isinya genap, dia masuk. Itulah pembuatan penomoran atau mengcopy berselang-seling baris secara cepat. Untuk mempercantik tabel, garis tepinya bisa kita perlebar dengan menyorotnya dari awal sampai akhir, ya. Ininya garis tepi bisa kita pilih yang tebal. Nah, kemudian garis bawahnya kita pilih double. Ini double berarti untuk lebih cantik. Sedangkan untuk bawahnya yang biasanya diisi kolom tanda tangan, seandainya kita taruh di D terlalu ke pinggir, nah, sedangkan kalau di C terlalu di tengah, kita bisa membuat center cross selection. Misalnya misalnya seperti ini, kita sorot saja dari awal sampai ke kanan kolom D. Kemudian di sini alignment, pilih center across selection seperti judul tadi. Kita klik saja, kita tekan OK. Maka di sini akan menjadi center untuk kolom C dan D. Nah, ini. Sedangkan seandainya kita mau melebarkan tiap-tiap kolom, sebetulnya untuk membuat lebar itu dengan ORE. Nah, dia lebarnya bisa diatur dengan misalnya lebih lebar 30. Nah, di sini bisa disorot sekaligus, ya. Ini cara melebarkan kolom, yaitu in alt ORE. Inilah cara melebarkan kolom alt ORE, ya. Nah, berarti melebarkan kolom baris ke ini kedua, berarti alt ORE dari 15,75 ganti 30. Nah, seandainya untuk kolom tanda tangan agar lebih lebar, alt tambah ORE. Seandainya mau melebarkan sekaligus, berarti kita sorot terlebih dahulu dari awal sampai akhir seperti ini. Kita tekan alt ORE. alt ORE tulis 35. Seperti ini. Nah, ini nah, sekarang tampilan setelah dilebarkan, angkanya menjadi rata bawah secara default, yaitu center di bawah. Agar menjadi center di tengah kita pilih pada bagian atas ini middle line, kita pilih middle, ya. Berarti dia berada di tengah. Tidak berhenti sampai di situ pada pembuatan tabel. Tidak kalah pentingnya adalah pengaturan peak setup.
yang jauh lebih penting adalah pada saat dicetak. Di sini untuk mengatur peak setup itu berada di peak layout ini. Peak layout. Nah, kita pilih peak setup. Nah. Kemudian paper size ini kalau memang kita mau memilih kertas yang sudah ada. Namun di sini kelemahannya pada paper size itu tidak ada kertas ukuran folio, yaitu kertas yang pada umumnya beredar di Indonesia. Nah, untuk itu, untuk pengaturan paper size di Indonesia, kita pilih option di sini. Nah, kita pilih option. Pada option, kita pilih ukuran kertasnya adalah folio. Kalau memang printer kita Brother, biasanya dia langsung tertulis folio. Tapi seandainya tidak, kita pilih di tetapan pengguna atau dalam bahasa Inggrisnya itu custom. Nah, pada custom ini kita klik saja. Nah, di sini kita satuannya milimeter, berarti di sini lebarnya adalah 215 mm, sedangkan tingginya adalah 330 mm. Kita tekan OK. Kita tekan OK sekali lagi. OK. Nah, berarti sekarang peak setupnya adalah sudah untuk ukuran kertas folio. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mencetak dengan mempreview terlebih dahulu, yaitu tampilan di layar disebut preview dengan menekan Ctrl P. Setelah kita menekan Ctrl P, maka tampilan di layar menjadi terlihat seperti ini. Pada layar itu margin atau batas margin halaman itu tidak tampak. Agar margin tampak, di sini marginnya sampai di mana? Agar marginnya tampak, di sini pada sudut kanan bawah itu ada tanda margin ini, kita klik saja. Kita klik, nah, maka di sini muncul garis samar-samar yang menandakan margin atau tepi penulisan pada halaman tersebut. Di sini terlihat bahwa dia masih terlalu sempit dan ini bisa dilebarkan secara langsung pada preview dengan menarik kolomnya seperti ini, tarik sesuaikan. Margin juga bisa ditarik di sini. Kita lebarkan, nah, seperti ini. Ini bisa untuk melebarkan kolom tanda tangan. Berarti pengaturan lebar sempitnya kolom bisa diatur pada lembar kerja, juga bisa diatur pada print preview, pada previewnya dengan menarik masing-masing margin ataupun masing-masing kolomnya. Nah, setelah dirasa cukup pas, kita bisa langsung menekan print ini. Kita bisa langsung mencetak, maka dia akan tercetak. Sekarang kita menuju ke tabel berikutnya. Untuk membuat tabel seperti ini mungkin sama seperti yang sudah dijelaskan di atas, sangat mudah. Seandainya bentuk form kosong yang nantinya akan diisi manual di kertas, jadi bukan di printer, dan kita membutuhkan pada jumlah itu penulisan RP seperti ini, kita bisa menuliskan RP secara langsung. Ini berarti saya hapus terlebih dahulu. RP seperti ini, kita copy saja ke bawah. Seperti ini, kita sorot, copy, tekan enter. Ini ya, RP-nya sudah tertulis. Namun jika kita tidak mau menuliskan di kertas, yaitu mau langsung menuliskan di komputer, itu RP ini tidak dengan cara ditulis seperti ini, tapi ditulis dengan cara memformat angkanya. Katakanlah misalnya 1.500.000. Nah, ini belum bentuk surensi.
kita sorot terlebih dahulu dari awal sampai akhir seperti ini. Kita pilih home ini, pada number ini, number, kita pilih numbernya, kita pilih accounting dengan simbol rupiah kalau memang pakai rupiah. Untuk simbol lain bisa diklik sebelah kanan ini. Nah, maka di sini muncul mata uang lain. Nah, berhubung di sini kita pakai rupiah, berarti di number accounting Rp ini. Oke. Maka setiap yang ditulis di sini akan muncul rupiah secara otomatis. Misalnya 5 juta dan seterusnya kalau kita memang mau mengisi di komputer secara langsung. Begitu juga kolom tanggal. Untuk menuliskan tanggal, pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun itu dengan strip. Nah, berarti kita tanggal 20 bulan 3 tahun 2001, berarti kita tuliskannya seperti ini, kita tekan enter. Maka di sini akan terubah sendirinya dalam bentuk tanggal dengan format pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun adalah garis miring. Untuk memformat sekaligus tanggal, kita bisa sorot terlebih dahulu seperti ini sekaligus. Di sini pada format tanggal itu berada di number ini, nah, berada di date ini tanggal. Nah, kita bisa memilih mau tanggal bulannya tertulis lengkap, berarti pilih ini. Kita pilih OK, berarti tanggal tertulis dengan bulan yang lengkap seperti ini. Nah, kita menuju ke tabel berikutnya. Pembuatan tabel seperti ini sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang ini seandainya mau di print dan mau ditulis secara manual, berarti RP-nya ditulis seperti ini. Tapi seandainya mau ditulis dengan komputer, nah, tanggal sudah dijelaskan. Sekarang debit dan kredit atau pengeluaran dan pemasukan. Nah, untuk memformat ini agar menjadi mata uang, kita sorot semuanya. Berarti setiap sel yang nantinya akan ditulis mata uang, kita sorot terlebih dahulu semuanya seperti ini. Nah, prosesnya sama. Pada number kita pilih accounting, kita OK. Berarti setiap yang kita tulis di sini, nah, akan tertulis dalam bentuk mata uang. Misalnya pengeluarannya 1 juta. Nah, untuk saldo jelas adalah kita caranya pengoperasian matematika dengan mengawali penulisan dengan tanda sama dengan. Kemudian debit yaitu kolom D, kita klik min, kolom kredit yaitu kolom E, kita enter. Begitu juga seterusnya untuk penulisan mata uang. Di sini ke tabel berikutnya kita mulai mempergunakan merger. Nah, inilah kalau pembuatan tabel secara umum sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat yang seperti ini, di mana ada satu tabel yang terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan di sini seperti ini. Cara pembuatan tabel seperti ini, di mana ada yang terbagi dua seperti ini, caranya penulisan judul sudah dijelaskan. Nah, di sini kita tulis seperti biasa. Kita tulis seperti biasa. Pada saat nulis kegiatan, kita turunkan saja langsung ke bawah untuk sebelahnya. Nah, di sini naik lagi ke atas, kita tulis jumlah. Nah, pada dasarnya seperti ini. Akan saya bikin garis terlebih dahulu biar lebih jelas kelihatan. Nah, inilah pada dasarnya seperti ini untuk pembuatan tabel yang terbagi seperti ini. Di
Di sini untuk nomor, ya, atas bawah ini nomor, karena dia melampaui baris di bawahnya, kita bikin merger ini. Begitu juga wilayah, kita bikin merger, jumlah kita bikin merger, keterangan kita bikin merger. Berarti yang menyeberang baris kita bikin merger, menyeberang baris ke bawah. Sedangkan yang menyeberang kolom, yaitu kegiatan, itu kita biarkan saja, tapi pengaturannya pada alignment center across selection ini. Nah, berarti kalau menyeberang tabel, itu kita gunakan center across selection. Nah, seperti ini. Maka dia kegiatan cross, menyeberang yang diseleksi ini. Kemudian agar nomor wilayah serta jumlah dan keterangan jumlah serta keterangan menjadi center secara vertikal, di sini pada middle alignment kita klik. Maka di sini wilayah nomor akan center untuk vertikalnya. Nah, sedangkan lebar kolom, lebar baris sudah dijelaskan tadi. Begitu juga garis tepi. Itulah cara membuat tabel yang terbagi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita sangat mungkin membagi tabel dalam jumlah banyak kolomnya, karena untuk satu bulan misalnya yang terdiri dari 12 kolom. Pada pembuatan kolom yang terdiri dari banyak kolom, tabel yang terdiri dari banyak kolom, di sini kesulitannya pada saat pengaturan agar pas satu halaman. Nah, sekarang bagaimana agar mengatur sebuah tabel agar pas satu halaman untuk kolom yang banyak? Untuk membuat tabel seperti ini, langkah-langkahnya adalah saya buat set baru saja. Untuk membuat set baru, kita klik tanda plus di sini. Nah, agar lebih jelas, saya buat set baru. Judulnya saya copy saja biar cepat. Ini kemudian kita untuk membuat ini ya, nomor, nama, jabatan, dan bulannya. Tulis saja langsung. Untuk menulis bulan seperti ini lebih praktis, kita tidak menulis secara langsung. Nah, tulis saja 2 kali Jan, Feb. Nah, setelah kita menulis Jan dan Feb, kita bisa menarik seperti pada saat kita membuat penomoran. Nah, seperti ini. Otomatis dia melengkapi dengan sendirinya. Nah, setelah itu kita membuat kolomnya dengan menyorot seperti ini ke bawah. Kita pilih border, all border saja. Untuk tepinya kita bikin yang lebih tebal seperti ini. Di bawah judul tabel kita garis double. Sekarang kita menyesuaikan lebar masing-masing kolom. Nah, di sini kita sempitkan sedikit untuk nama jelas lebar. Nah, ini. Kemudian agar setiap bulan ini kolomnya menyesuaikan dengan lebar karakter masing-masing, ini di sini ada caranya dengan menekan Ctrl Alt O C A. Nah, Alt O C A. Jadi inilah untuk membuat lebar kolom menyesuaikan isi teks di dalam tabel. Alt alternatif O C A, hanya itu automatic. Nah, ini. Setelah ini kita rata tengahkan judulnya seperti yang sudah dijelaskan di depan, di alignment center across selection. Oke. Jika dirasa
kolom pada masing-masing bulan ini tidak sama lebar, kita pilih salah satu yang paling lebar. Nah, untuk mengetahui berapa lebarnya ini, berapa lebarnya misalnya Maret ini, kita tekan OCW. Berarti OCW. Di sini ketahuan bahwa lebarnya adalah 4,63. Nah, berarti untuk lebih mudahnya kita sorot semua bulan di sini, kita tekan OCW. Nah, kita bikin 5 aja biar lebih panjang. Berarti OCA itu otomatis, berarti mengatur lebar kolom secara otomatis, sedangkan mengatur lebar kolom itu OCW seperti ini. ALT OCW. Nah, ALT tanpa dilepas, tekan OCW. Nah, inilah kemudian tinggal mengatur masing-masing isi tabel biar rata tengah dan bold. Nah, ini bold. Jika lembar ini mau kita bikin portrait, nah kita atur di pick setup-nya. Nah, di pick setup inilah yang sangat penting kita ketahui. Kita tekan pick setup. Nah, ini kita tekan pick setup di sini. Layoutnya kita bikin landscape. Kita pilih OK. Kita bisa melihatnya dengan menekan preview, dengan menekan Ctrl P. Inilah sekarang sudah dalam bentuk landscape. Ya. Untuk memunculkan marginnya, kita tekan margin yang berada di pojok kanan bawah ini. Pojok kanan bawah, klik. Nah, maka otomatis muncul marginnya untuk diketahui sudah sejauh mana. Misalnya nama agak lebar, bisa dilebarkan dari sini. Nah, ini. Agar bulannya kita mengatur lebarnya sekaligus, bisa kita tutup terlebih dahulu. Ini kita sorot lagi. Tadi pakai 5, sekarang nyoba pakai 6. Nah, sini mau saya coba pakai 7, soalnya mungkin untuk tanda kolom tanda tangan. Kita preview lagi. Di sini defaultnya masih memakai kertas A4 ini. A4 yaitu kertas yang pendek. Seandainya ini tidak muat karena dia lebar sehingga dia jadi 2 halaman seperti ini, halaman berikutnya adalah ini. Ya, sedangkan kita menginginkan jadi 1 halaman pakai kertas panjang, berarti di pick setup ini, pick setup, kita pilih option, ya. Pada ukuran dokumen, ini ukuran kertas, defaultnya A4. Di sini kita pilih yang folio. Pada printer Epson maupun Canon, biasanya folio tidak tercantum pada daftar. Ya. Seandainya pilih legal ini, maka dia kepanjangan kertasnya, karena legal adalah 35,5 cm. Berarti cara yang benar adalah dengan ditentukan pengguna yang paling bawah. Kalau masih dalam bahasa Inggris berarti custom, tentukan pengguna. Kita tentukan lebar kertasnya, dia 21,5 cm dan tingginya 33 cm. Nah, berhubung dia mili maka 330 mili. Dan inilah yang jangan sampai lupa, yaitu tinggi kertas 33 cm. Jangan pakai legal, karena kalau legal itu 35,5 cm, akhirnya kertasnya kepanjangan. Di pick setupnya pada saat ngeprint tidak tercetak. Kita tekan OK. Kita tekan OK sekali lagi. OK. Maka di sini bisa dikatakan sudah muat. Kita tinggal mengatur ulang bagian tepinya. Untuk menggeser margin, kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, inilah. Berarti pick setupnya di sini pakai landscape, ya. Pick setupnya pakai landscape. Jadi kertasnya horizontal. Nah, saya tutup lagi. Untuk mengatur lebar kertas sekaligus, bisa kita sorot seperti ini ke bawah. Kita tekan ORE, ya, ORE tadi sudah ditulis ORE.
Kita coba dengan angka 30, sudah selebar ini, tapi dia nyebrang daripada halamannya. Saya preview lagi. Ini nyebrang halaman. Nah, ini berarti dia sampai halaman kedua ini. Nah, di sini bisa kita naikkan. Nama mungkin panjang-panjang. Ya, seperti inilah untuk membuat jadi pixsetup-nya muat satu lembar. Nah, saya tutup lagi. Sering kita temui di Excel, sebuah set terdiri dari berlembar-lembar. Nah, misalnya di sini ada 50. Misalkan saja ini sampai 40 baris. Kalau dicetak di preview semacam ini, pada halaman pertama muncul judul ini. Ini judulnya. Sedangkan halaman kedua dan seterusnya itu tidak muncul judulnya. Ini tidak muncul judulnya. Agar judul ini muncul di setiap halaman, nah caranya di sini pada pick layout ini kita klik, kemudian kita pilih pick setup ini. Pada set ini yang paling kanan kita klik. Nah, di sini ada row to repeat at top, berarti baris yang terulang di atas. Row to repeat at top, kita klik saja, kemudian kita sorot baris yang akan terulang, yaitu ini dan ini. Baris kosongnya sengaja ikut disorot agar tidak terlalu mepet. Nah, berarti ini dan ini yang sekarang tersorot, dia itu akan terulang di setiap halaman. Kita oke. Nah, maka jika kita preview lagi, Ctrl P, jika kita menuju ke halaman kedua, nah ini halaman kedua juga ada judulnya. Ini halaman ketiga juga ada judulnya. Itulah pada penggunaan row to repeat at top. Kemudian kita menuju ke tabel yang berikutnya yang lebih sulit lagi. Inilah tabel yang mungkin bagi pemula akan kesulitan pembuatannya. Nah, di sini cara pembuatannya akan saya praktekkan. Judul sudah sangat jelas. Ya, begitu juga subjudul ini juga sudah sangat jelas. Nah, sekarang tabelnya yang penting. Saya sisipkan dulu ini untuk mempraktekkan. Dari awal kita menuliskannya biasa saja. Nomor. Setelah nulis jumlah kelompok, yaitu ini, kita enter aja turun ke bawahnya untuk menulis bawahnya. Nah, terus ke sebelahnya TKK, RT, ke sebelahnya. Nah, Dasawisma nantinya juga kita menekan ALT Enter. Tapi untuk sementara kita tulis dulu langsung. Nah, seperti ini. Jumlah berarti kita luruskan dengan kelompok, berarti nulisnya di sini. Nah, seperti itu. Jumlah jiwa. Di sini jumlah jiwa itu ada L dan P, laki-laki dan perempuan. Tapi di sini pada kolom jumlah kader ada 2 baris, yaitu anggota. Nah, inilah berarti nanti LP-nya lurus, berarti baris ke-3. Nah, pada jumlah ini berarti LP, laki-laki perempuan, terus umum. Ke bawah LP khusus. Kesalahan penulisan dalam pembuatan kolom seperti ini itu sangat wajar. Berarti seandainya salah posisi kita pindahkan saja. Nah, ini salah posisi, kita pindahkan saja seperti ini ke atas. Nah, ini misalnya jumlah tenaga sekretariat ini, berarti harusnya di sebelahnya P. Ini juga salah lagi, lurus dengan P, geser saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tuliskan honor
terdiri dari L, P. Nah, terus bantuan terdiri dari L, P. Nah, terus keterangan. Ini juga belum tentu sudah tepat ini. Soalnya masih acak. Nah, pergeseran-pergeseran itu sangat lazim pada saat kita membuat tabel sulit. Nah, kita telah dari awal ataupun bisa juga kita digaris terlebih dahulu. Itu tidak pengaruh mau digaris dulu boleh, tidak boleh. Kita telah dari awal. Nomor, nama, ini ya, jumlah terdiri dari PKK RW, RT, Dasawisma. Nah, terus jumlah lagi KRT, KK. Jumlah, nah ini. Nah, jumlah kader. Kemudian setelah sudah selesai, yang kita lakukan setelahnya yaitu dengan memerger baris-baris yang menyeberang baris. Nah, semacam ini kita merger terlebih dahulu. Merger. Ini juga kita merger. Ini merger ke bawah. Berarti fungsi merger itu menggabungkan lebih dari satu baris. Nah, jumlah jiwa ini mergernya 4 seperti ini. Nah, ini dan seterusnya. Ini merger 3. Nah, caranya dengan di merger yang memang cuma satu baris. Setelah itu kita sorot semuanya seperti ini, sorot semuanya. Baru pada alignment kita pilih center across selection ini, center across selection. Setelah center across selection, posisinya middle alignment-nya yaitu vertikalnya kita bikin rata tengah. Kemudian agar setiap sel yang teksnya melebihi kolom tersebut terpotong dengan sendirinya, kayak gini kan melebihi satu kolom, kita pilih wrap tag. Berarti secara keseluruhan dia wrap tag. Nah, seperti ini. Nah, berarti sudah agak terlihat jadi ini. Nah, tinggal dirapikan. Kita tinggal merapikannya. Baris luar kita bikin tebal, garis ini kita bikin bergaris double. Nah, seandainya masih ada yang kurang lebar seperti ini, bisa ditarik secara manual seperti ini. Nah, inilah cara pembuatan tabel sulit. Seandainya kurang jelas bisa dipraktekkan dari awal lagi. Inti pembuatan tabel yang sulit semacam ini adalah memerger baris yang lebih dari satu seperti ini, di merger, terus disorot semuanya agar semuanya menjadi rata tengah pada center across column. Ini berarti seandainya kita menemui baris yang menyeberang kolom, itu dia akan center. Nah, sedangkan pada merger itu seandainya kita menemui teks yang melebihi dari satu baris, kita merger. Nah, agar rata baik secara vertikal maupun horizontalnya itu di alignment ini. Berarti vertikal di alignment, middle alignment. Pada horizontalnya kita pilih center. Itulah cara membuat tabel yang sulit. Seandainya dari lembar kerja kosong, berarti harus penyesuaian ininya. Berarti lebar kolomnya disesuaikan. Itulah cara membuat tabel sulit yang tipe pertama. Nah, kemudian di sini saya hapus yang contohnya. Nah, seperti ini. Ini juga pasti pick layout-nya, ini pick setup, kemudian pick layout, dia otomatis landscape. Ini ya. Seandainya kita pakai legal, ini legal ya. Seandainya kita pakai legal, maka pada bottomnya saya pick break itu disisakan
3 cm. Nah, di sini saya pick setup ya. Pick setup ini yang bawah. Margin sisakan 3 cm jika memakai brother ya, ini sisakan 3 cm. Soalnya printer brother itu mencetaknya dari belakang sini. Berarti sisanya yang depan. Jika memakai selain brother itu yang disisakan right-nya, yang disisakan sebelah kanannya karena dia mencetak dari sebelah kiri. Itulah bedanya. Seperti seandainya teman-teman printernya Canon atau Epson itu di sebelah kirinya tetap 1,5 misalnya, sebelah kanannya itu yang disisakan misalnya 3,5. Nah, berarti posisi sisa itu di belakang jika memakai legal. Tapi saya lebih merekomendasikan jika langsung kita memakai kertas folio. Nah, kertas folio pada option ini, ya, option. Jika memakai brother berarti langsung ada folionya ini, folio. Tapi jika memakai selain brother berarti pada ditetapkan pengguna atau custom di sini. Kita klik saja. Satuannya mili, berarti kita ngikuti. Lebar kertas adalah 21,5. Dibikin mili berarti 215. Tinggi kertas adalah 33 cm karena ukurannya mili jadi 330. Inilah cara pengaturan pick setup untuk folio. Saya lebih menyarankan dengan ini. Kecuali kalau sudah menguasai betul dengan legal, menguasai betul bahwa legal itu harus disisakan sebelah belakang untuk spare kertas yang panjang. Setelah kita memakai folio berarti marginnya tidak perlu disisakan 3 cm, langsung saja 1,5 cm. Berarti untuk pick setup ini juga kita harus betul-betul menguasai, agar lebih menguasai dengan sering-sering mempraktekkan. Nah, jika memakai folio maka hasilnya seperti ini. Jika kita ingin menampilkan marginnya, ini kita klik ini, nah, otomatis marginnya muncul di preview. Kita bisa melebarkannya baik kiri maupun kanan. Nah, ini. Jika suatu saat kita akan mencetak sebuah lembar kerja dan ternyata dia tidak muat karena tanggung, di sini di pick setup kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengkompresnya. Nah, pick setup ini kita klik. Inilah pick setup. Kita bisa memfit, berarti mengkompres agar pas satu halaman itu dengan fit to one tick, berarti dipaskan untuk satu halaman. Ini fit to one tick dan one tall, berarti baik satu halaman dan satu ke bawahnya. Ini tall itu kan panjang, itulah berarti bisa seandainya tanggung memakai ini. Seandainya memakai ini dia 100% sangat mungkin sebetulnya dia kelebaran itu, tapi kebetulan ini pas. Nah, sekarang kita menuju tabel yang berikutnya yang lebih rumit lagi. Selanjutnya membuat tabel sulit di mana ada teks yang vertikal seperti ini. Teks yang vertikal. Nah, ini penulisannya sama, BJ tulis apa adanya terlebih dahulu. Untuk mempercepat sudah saya copy ini. Nah, kemudian ini setelah ditulis bisa ditulis terlebih dahulu, bisa juga membuat garisnya terlebih dahulu. Seandainya sudah ditulis dan mau membuat garisnya, bisa saja blok langsung dari awal sampai akhir seperti ini ya. Kemudian kita tekan all border. Nah, ingat garis-garis border ini bisa dibuat terlebih dahulu baru mengetik, atau diketik terlebih dahulu baru digaris. Kedua-duanya tidak masalah, tidak perlu berurutan. Saya bikin satu persatu. Lebar kolom bisa langsung diatur
Ini di sini kita menentukan untuk memudahkan pembuatan. Ini saya copy saja ke sebelah, mengcopy gambarnya. Nah, ini untuk mudah dilihat. Nah, berarti di sini nomor semacam ini, terus kecamatan. Nah, ini dibikin di merger. Berarti yang melebihi satu halaman di merger. Ini di merger. Nah, begitu juga yang ini di merger. Nah, merger ini kita bisa mengcopy formatnya dengan mengklik format painter ini. Format painter. Kita klik. Nah, biar sama. Agar lebih mudah dilihatnya, semua ini mau saya bikin center vertikalnya. Ini. Biar mudah terlihat. Nah, sekarang saya mempraktekkan sebagian dulu biar tidak terlalu lama. Berarti ini dibikin seperti ini, vertikal. Nah, caranya pada alignment ini kita tarik pada orientasi ini sebelah kanan ke atas kalau memang teksnya mau menaik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, begitu juga yang sebelahnya, ini juga bisa di copy painter atau bisa dibikin ulang. Copy painter misalnya ke sini. Nah, dia menaik. Begitu juga ini bisa juga disorot sekalian seperti ini. Nah, kita pilih alignment. Ini orientasinya kita pilih teks 90 derajat menaik seperti ini. Nah, untuk melebarkannya kita bisa melebarkan secara manual seperti ini. Nah, sedangkan untuk jarak antar kolomnya, jarak barisnya kita bisa atur dengan lebar misalnya 5. Dicoba dulu. Maaf, ini OCW kurang sempit. Ini sudah bisa dipraktekkan. Berarti untuk vertikal dia berada di alignment, dia diorientasinya naik. Kalau turun berarti hurufnya ke bawah. Saya contohkan ini kalau turun. Kemudian untuk semuanya ini saya tidak membuat semuanya karena cuma untuk contoh, yang penting sudah tahu caranya. Semua ini kita pilih alignment, kita pilih center across selection. Nah, berarti dia akan selalu rata di tengah sebelum ada teks baru. Nah, PAUD ini berarti PAUD. Ini berarti dia vertikal juga. Pada saat kita membuat center across selection, dia kembali lagi menjadi horizontal. Nah, kita atur lagi aja alignment. Nah, kita atur lagi aja seperti ini. Begitu juga yang ini. Berarti ini itulah cara. Nah, ini PAUD. Nah, berarti ini juga vertikal. Untuk yang lain sebetulnya sama, ini di merger, kemudian ini juga di merger. Merger yang sama barisnya bisa kita copy painter di sini. Nah, seperti ini. Kolom tutor berarti dia memerger 4 ini. Nah, seperti ini. Setiap yang sama seperti ini ke kanan sama, di copy painter saja seperti ini, copy painter. Nah, seperti ini. Begitu juga ini dia kalau memang contohnya vertikal, ngikut vertikal.
Seandainya dia tidak mau vertikal, pada horizontalnya kita generalkan kembali. Nah, seperti ini dibikin center. Begitu juga yang ini nah, ini begitu juga yang ini. Untuk menyempitkan kolom kita tekan OCW. Yang sebelah sini bisa sekaligus langsung banyak, ALT OCW 4 misalnya. Ini bisa langsung alignmentnya dibikin naik. Itulah cara membuat tabel yang sulit yang terdiri dari teks vertikal, di mana kuncinya adalah garis yang menyeberang, teks yang menyeberang garis itu kita merger, ini ya, kita merger. Kemudian hampir seluruh teksnya ini semuanya agar setiap tampilan yang menyeberang kolom itu rata tengah, kita bikin alignmentnya di sini center across column. Ini garis besarnya itu. Nah, kemudian jika garisnya teksnya vertikal naik ke atas, kita bikin alignmentnya teksnya vertikal naik ke atas. Nah, sedangkan lebar kolom itu bisa menyesuaikan secara manual seperti ini secara manual, ataupun secara lebih dari satu baris seperti ini, tekan ALT OCW ya, OC ini W ini. Itulah cara membuat tabel yang sulit, sedangkan peak setupnya nanti bisa disesuaikan sendiri lebar sempitnya. Agar lebih mahir bisa sering-sering mempraktekkan. Nah, itulah tadi tutorial Excel dalam materi pembuatan tabel dari yang termudah sampai yang tersulit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.